mari kita untuk saling mengingatkan. Karena agama adalah nasihat, saatnya kita berubah menjadi lebih baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, imam kaum muslimin, dan orang-orang kebanyakan. HR. Muslim. Ketika nasihat tidak diindahkan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi lain, yaitu jihad. Jihad yang paling besar pahalanya itu sungguh perkataan yang hak, yang mengena pada pemimpin yang zalim. HR Tirmidzi. Agama memerintahkan dan mewajibkan mengingkari pemimpin yang zalim. Kalau seorang pemimpin tidak mau mendengarkan arahan para ulama, tidak berlaku adil dan tetap berbuat zalim kepada rakyatnya, maka para ulama wajib mengingkarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir terhadap 500 as-sufaha, atau kepemimpinan yang bodoh, pemimpin yang tidak punya kapabilitas. Wahai saudaraku, aku melihat ada pemimpin yang suka salat, puasa sunnah, baca Quran dan melaksanakan haji, namun buruk tindakan dan penilaian. Pemimpin bodoh bisa merugikan karena tidak bisa adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat khawatir terhadap pemimpin yang bodoh ini. Pemimpin yang arogan, pemimpin yang terlampau arogan, apapun jenis kelaminnya, apapun agamanya, apapun suku bangsanya, bukan saja tidak menarik, tetapi juga kurang berharga. Kenapa pemimpin bisa arogan? Salah satu cirinya adalah pernah menjadi bawahan yang suka membangkang terhadap atasannya. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya, dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah, dan orang yang amanah dikhianati. HR. Al-Hakim. Inilah mereka bodoh, mengikuti atau taklid buta kepada para pemimpin fasik dan munafik. Pandai bicara, menjadi pemimpin. Pemimpin yang curang. Dari Makil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin bawahannya, yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Muttafaq alaih. Kebinasaan dan bencana akan menimpa negeri ini kalau kecurangan dan kezaliman terus terjadi. Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmudi dari hadits Abdullah bin Amr. Dajjal dalam bahasa Arab artinya menipu, mencurangi atau curang. Dimanapun kecurangan itu dilakukan, sepertinya kemunculan Dajjal sudah terjadi. Boleh jadi, Dajjal telah lepas dari ikatannya, jika kecurangan mengalahkan kebenaran. Ancaman dan azab pedih ini tertuju kepada para pemimpin yang curang dan khianat. Curang merupakan kategori dosa besar. Bertaubatlah. Dampak dari perbuatan curang. 1. Akan banyak dibenci orang, dan tidak ada yang mau bergaul dengannya. 2. Termasuk perbuatan khianat dan menyia-nyiakan amanah. 3.
termasuk salah satu sifat orang-orang munafik. 4. Akan menghilangkan keberkahan. 5. Permusuhan dan kebencian. 6. Akan menimpa malapetaka pada dirinya. Tabgin, Ujra, aku memohonkan perlindungan kepada Allah untukmu dari 500 as-sufaha. Tab berkata, apa itu, ya Rasulullah? Rasul bersabda, yaitu para pemimpin yang ada sesudahku. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Siapa saja yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan menolong mereka atas kedaliman mereka, maka dia bukan golonganku dan aku bukan bagian dari golongannya dan dia tidak masuk ke telagaku. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan tidak menolong mereka atas kedaliman mereka, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya dan dia akan masuk ke telagaku. H.R. Ahmad, Al-Bazzar, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zolim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 42. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah pada hari kiamat, dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah, adalah seorang pemimpin yang adil. Sedangkan orang yang paling dibenci oleh Allah, dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah seorang pemimpin yang zolim. H.R. Tirmidzi.